Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Hide and Seek. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Piswan Dudumpudi dan Silva Manjunat. Hide and Seek berkisah tentang misteri pembunuhan massal yang terjadi di sebuah kota, di mana pembunuh sangat cerdas dan dia membuat seolah-olah pelakunya adalah seorang mahasiswa kedokteran yang baik hati. Siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel Bang Gelo semakin berkembang. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Di awal film, kita akan diperlihatkan adegan di mana sebuah keluarga sedang kumpul dan anak-anaknya sibuk bermain game. Sementara itu, di jalanan, tampak seorang pria menyerang pengendara motor dengan memukul kepalanya dan dia mulai tertawa. Polisi datang ke TKP. Mereka menemukan korban bernama Rakesh tergeletak di jalanan dan bersimbah darah. Polisi menduga jika Rakesh tewas karena terjatuh dari sepeda motor. Swati ani ma cousin. Siva adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dia sangat cerdas. Sebenarnya Siva bercita-cita menjadi seorang tentara. Tetapi niat itu dilarang oleh almarhumah ibunya karena ayah Siva meninggal dunia ketika menjalankan tugasnya menjadi seorang militer. Karena gagal menjadi tentara, Siva kemudian berniat menjadi seorang dokter di bidang militer. Dengan kecerdasannya itu, Siva sering membantu teman-temannya yang terlibat dalam kasus kriminal. Dia menjadi detektif dadakan di kampusnya. Untuk saat ini, Siva tinggal bersama kakak perempuannya yang sedang hamil tua. Dia punya kekasih cantik bernama Parsha, seorang mahasiswi kedokteran. Dan dalam waktu dekat, mereka berdua akan segera menikah. Seorang polisi menemukan dokumen yang diletakkan di pot bunga di depan kantor polisi. Dokumen itu kemudian diserahkan kepada polisi Pais Navi. Navi membuka dokumennya dan seseorang tanpa nama menyebutkan bahwa korban yang bernama Rakesh tewas bukan karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh oleh seseorang. Polisi meminta supaya mayat Rakesh diautopsi. Dokter Farma yang mengautopsi mayat tersebut terlihat sangat aneh dan sembrono. Dia minum alkohol ketika sedang melakukan autopsi. Dokter Parma meyakinkan polisi bahwa hasil autopsi positif menyebutkan jika Rakesh tewas karena kecelakaan. Korban memang punya gejala epilepsi dan epilepsinya ini kambuh ketika dia naik motor. Kemudian terjatuh dan kepalanya membentur aspal. Polisi Pais Navi ragu dengan hasil autopsi tersebut. Dia datang ke rumah sakit dan menemui dokter pimpinan, yaitu dokter Kakak. Setelah perjumpaan itu, Navi akhirnya percaya dengan hasil autopsi. Nah, ketika polisi Navi pergi, Siva muncul bersama dengan kekasihnya Parsha. Dia bertemu dengan dokter Kakak. Ternyata, dokter Kakak adalah ayah Parsha. Dan dia senang jika Siva bisa menjaga putrinya. Karena setelah istrinya meninggal, Kakak terlalu sibuk dengan pekerjaan dan dia sering mengabaikan putrinya. Kakak kemudian merestui hubungan antara Siva dan Parsha. Siva datang ke kampus bersama dengan dua temannya. Salah satu teman Siva yang bernama Sami sangat senang bermain game dan dia kecanduan dengan game tersebut. Tidak lama kemudian, seorang mahasiswi muncul. Mahasiswi cantik yang satu ini tergila-gila kepada Siva. Tetapi Siva selalu menolaknya dan berterus terang mengatakan bahwa dia sudah punya kekasih bernama Parsha. Siva sedang kuliah. Tiba-tiba, Siva mendapatkan pesan WA. Mahasiswi cantik yang bernama Swapna mengirimkan pesan bahwa dia ingin bunuh diri jika Siva menolak cintanya. Swapna ingin terjun dari atas gedung kampus mereka.
Nah, setelah membaca WA tersebut, Siva keluar dari ruangan dan dia berniat naik ke atas gedung. Tetapi dia melihat kerumunan mahasiswa turun ke lantai bawah. Ketika ditanya, seorang mahasiswa bilang bahwa ada mahasiswa lain yang bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Siva batal naik ke atas dan dia segera turun ke bawah untuk memeriksa. Ternyata yang bunuh diri adalah teman Siva yang bernama Chandra, bukan Swapna. Di saat itulah Siva menatap Swapna. Swapna tampak ketakutan melihat mayat Chandra yang tergeletak di depannya. Dia jadi takut untuk bunuh diri. Tidak lama kemudian, polisi segera menyegel TKP dan mengamankan mayat untuk diautopsi. Malam harinya Siva datang ke rumah sakit secara diam-diam. Dia masuk ke kamar mayat. Ini untuk kedua kalinya Siva masuk ke sana. Sebelumnya, dia pernah masuk ke ruangan itu untuk memeriksa mayat Rakesh. Sekarang Siva mencari jasad temannya Chandra. Siva penasaran apakah Chandra tewas bunuh diri atau dibunuh. Saat Siva sedang memeriksa, tiba-tiba terdengar suara seseorang masuk ke dalam ruangan tersebut. Siva segera bersembunyi. Ternyata yang datang adalah dokter pemabuk yang suka minum alkohol. Dokter itu duduk menjaga mayat sambil minum. Kemudian dia tertidur. Di saat itulah Siva menyelinap keluar. Dia segera mengetik surat dan kembali mengirimkan kepada polisi file yang kedua. Polisi mengabaikan file tersebut sehingga Siva secara diam-diam mengirimkannya kepada media. Media heboh memberitakan bahwa Chandra tewas bukan karena bunuh diri, dan kasus tersebut tidak ditangani secara serius oleh polisi karena polisi mengabaikan dokumen kedua yang dikirim oleh anonim. Akibat berita tersebut, polisi Navi dimarahi oleh atasannya. Berita di TV mencoreng nama baik kepolisian India. Kepala polisi kemudian memerintahkan Navi agar mengautopsi ulang mayat Chandra. Ketika autopsi berlangsung, polisi Navi dan rekan-rekannya menunggu di luar. Di sana juga ada Siva bersama dengan teman-temannya dan juga keluarga korban. Siva tampak sibuk menghibur ibu Chandra yang sedang berduka, sedangkan temannya Bobby masih sibuk dengan HP-nya. Setelah autopsi selesai, dokter membacakan hasil autopsi tersebut. Menurut dokter, Chandra dinyatakan tewas bunuh diri, dan file yang diberikan oleh anonim kepada polisi dan juga pihak media adalah dokumen palsu. Polisi Navi merasa lega dengan hasil autopsi tersebut. Sebaliknya, Siva justru kecewa. Navi kembali ke kantornya dan di sana dia bertemu dengan kepala polisi dan juga dokter yang melakukan autopsi. Menurut dokter, Chandra memang tewas dibunuh oleh seseorang dan bukan bunuh diri. Dokter ini sengaja berbohong di depan media supaya pihak media tidak menjatuhkan nama baik kepolisian. Nah, setelah mengetahui jika kasus tersebut adalah kasus pembunuhan, polisi mendatangkan seorang psikolog kriminal yang bernama Dr. Kaka. Psikolog yang satu ini sudah sangat berpengalaman untuk membantu penyelidikan kasus kriminal. Mereka memeriksa file kedua yang dikirim oleh anonim. Dalam file tersebut, disarankan agar polisi memecahkan kasus menggunakan metode grid, yaitu menjelajahi TKP dengan cara yang teliti. Polisi harus membuat garis dan setiap bagian akan ditelusuri oleh masing-masing personil. Dan pada akhirnya, seorang polisi menemukan benda yang mencurigakan. Benda itu segera dibawa ke lab forensik untuk dianalisa dan di sana ditemukan sidik jari. Setelah dicocokkan secara komputerisasi, sidik jari itu ternyata sidik jari milik korban. Polisi menginterogasi para mahasiswa, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka mengaku melihat Chandra membawa tongkat itu di kampus. Itu artinya kemungkinan pembunuh dengan sengaja meletakkan sidik jari korban di tongkat tersebut untuk menyampaikan pesan pembunuhan. Polisi mulai menyelidiki tongkat yang ditemukan di TKP. Ternyata tongkat itu mirip dengan sebuah senjata kuno. Polisi Navi kemudian mendatangi seorang ahli sejarah bernama Piswes. Dari keterangan Piswes, disebutkan jika benda yang ditemukan polisi adalah sebuah senjata kuno yang digunakan oleh raja di kerajaan Hattigat. Sayangnya, senjata yang mereka temukan hanyalah sebagian potongan kecil dari senjata yang sesungguhnya. Sejarah menyebutkan jika di kerajaan itu terjadi pembunuhan berantai, tetapi pelakunya tidak pernah tertangkap. Warga mulai ketakutan dan mereka meminta perlindungan raja. Raja melakukan investigasi tetapi tidak menyelidiki secara teliti. Pihak kerajaan tidak menginvestigasi para punggawa kerajaan karena mereka dianggap spesial. Nah, tindakan raja ini dianggap lalai dalam melindungi masyarakat sehingga pembunuhan terus terjadi. Lama-kelamaan warga mulai hilang kepercayaannya kepada kerajaan dan mereka melakukan kudeta berdarah terhadap raja. Piswes menambahkan bahwa senjata tersebut saat ini hanya ada di Museum Nasional. Polisi datang ke museum dan bertemu dengan penjaganya. Ketika ditunjukkan foto, penjaga itu pura-pura tidak tahu. Polisi Navi mengetahui kebohongannya dan dia memaksanya untuk mengaku
Pada akhirnya, penjaga itu mengatakan bahwa benda antik tersebut sudah dia jual kepada seseorang. Transaksi dilakukan di tempat yang gelap, sehingga penjaga museum tidak melihat wajah pembeli yang ditutup menggunakan topeng. Dia hanya melihat pembeli memegang stetoskop. Penjaga museum curiga kemungkinan barang antik itu dibeli oleh seorang mahasiswa kedokteran. Setelah polisi, giliran Siva yang mendatangi penjaga museum. Dia memaksanya untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang membeli barang antik senjata kerajaan Hattigat. Penjaga museum kemudian menjelaskan tinggi badan pembeli dan menurutnya pembeli juga memakai anting-anting. Badannya gemuk dan dia masuk ke dalam ambulan. Sementara itu, Swapna tidak pernah menyerah untuk mendapatkan hati Siva. Dia ingin mendapatkan cintanya. Hari itu, Swapna mengundang Siva agar datang ke pestanya. Siva sebenarnya menolak, tetapi Swapna terus merayunya. Siva pada akhirnya mendatangi Abang Swapna. Dia minta bantuan Abang Swapna supaya menyadarkan adiknya itu agar menjauh dari Siva karena Siva sudah memiliki pacar. Abang Swapna kebetulan teman Siva dan pemuda yang satu ini siap menasehati adiknya. Polisi Navi sedang berjalan bersama dengan dua temannya. Mereka membahas tentang pembunuhan yang terjadi di kota Kurnol. Tidak jauh dari tempat itu terdengar suara wanita mengerang kesakitan. Wanita ini ditikam oleh pembunuh, tetapi pelaku segera kabur. Kebetulan Siva melintas di jalanan tersebut. Dia menghentikan motornya dan berniat mengejar pembunuh. Di saat itulah polisi datang. Mereka menemukan wanita itu tergeletak di jalan dan bersimbah darah. Mereka juga menemukan motor Siva. Di tempat itu, polisi juga menemukan senjata kerajaan Hattigat. Setelah memeriksa plat kendaraan dan mengetahui jika motor itu punya Siva, polisi segera mencari Siva. Saat Siva keluar dari hutan, mengejar pembunuh dan dia melihat polisi. Siva takut dituduh sebagai pembunuh. Dia batal mengambil motornya. Siva kembali ke tempat kerjaannya. Dia sadar jika pembunuh sengaja menjebak dirinya. Siva tahu jika yang dia hadapi bukanlah pembunuh sembarangan. Karena ternyata pelaku sangat cerdas dan saat ini dia sedang memfitnah Siva. Polisi mendatangi rumah Siva. Mereka disambut oleh kakaknya yang sedang hamil. Polisi mengatakan bahwa Siva telah membunuh Chandra dan juga Swapna. Mereka segera mencari Siva dan menggeledah rumahnya. Polisi kemudian menemukan buku kriminal di kamar Siva. Kakak Siva kemudian membela adiknya. Dia bilang bahwa Siva ingin menjadi seorang tentara. Itu sebabnya Siva mengoleksi buku kriminal. Polisi tidak percaya dengan ucapan kakak Siva. Mereka kemudian menyita buku tersebut. Tidak hanya di rumah Siva, polisi juga melakukan investigasi di kampus. Mereka menginterogasi teman-teman Siva. Di saat itulah kampus menjadi heboh dan mereka berasumsi jika Siva adalah seorang pembunuh. Teman Siva berusaha meyakinkan polisi bahwa Siva bukanlah orang jahat. Tetapi polisi tidak pernah percaya. Bahkan psikolog kakak juga kaget setelah mengetahui jika calon menantunya itu ternyata seorang pembunuh. Dia kesal dan membatalkan pernikahan putrinya. Saat semuanya sedang sibuk mendalami kasus tersebut, polisi kemudian menemukan file keempat yang diletakkan di atas meja polisi. Beberapa polisi merasa heran kenapa tidak ada file ketiga dan mendadak muncul file keempat. Dalam file itu terdapat foto senjata kerajaan Hattigat dan foto ini adalah potongan senjata yang melengkapi bagian dari potongan senjata sebelumnya. Di sana tertulis pesan yang mengatakan bahwa untuk mengetahui titik koordinat lokasi pembunuhan selanjutnya, polisi harus menggunakan rumus matematika. Pada tahun 1970, di Amerika pernah terjadi pembunuhan berantai dan pelaku menggunakan rumus matematika untuk menemukan lokasi pembunuhan selanjutnya. Setelah mendalami kasus itu, polisi mendatangkan ahli matematika. Melalui bantuan seorang matematikawan hebat ini, polisi akhirnya bisa memecahkan titik koordinat pembunuhan. Titik itu didapatkan dengan menghitung selisih antara jarak korban yang pertama dengan korban yang selanjutnya. Dan ternyata, jarak dari lokasi pembunuhan membentuk sebuah pola menyerupai jaring laba-laba. Siva menelpon temannya Badra. Dia bilang saat ini Siva harus bersembunyi sebelum dia menangkap pelakunya. Pembunuh dengan sengaja ingin menjebak Siva agar dia dituduh menjadi tersangka. Siva meminta bantuan temannya Badra agar menjaga kakaknya yang sedang hamil tua karena suami kakaknya ini sudah meninggal dunia. Tidak hanya polisi, Siva juga berhasil memecahkan kode matematika itu dan dia mengetahui titik koordinat pembunuhan selanjutnya. Siva menelpon temannya Bobby, tetapi Bobby bilang bahwa dia sedang sibuk di tempat pameran.
Seketika, Sipa teringat jika tempat pameran itu adalah titik koordinat pembunuhan selanjutnya. Dia takut jika Bobby akan menjadi korban. Sipa segera ke sana. Polisi juga bergegas ke titik yang sama. Di sana, Sipa menemukan Bobby yang sedang berjalan tidak sadarkan diri. Dan ketika Sipa memanggil berulang kali, Bobby tetap tidak mendengar. Dia bahkan membawa tongkat dan memukul seorang pemuda yang sedang melintas. Pemuda itu tewas seketika di tangan Bobby. Tidak lama kemudian, Bobby diserang oleh pembunuh lainnya. Sipa tidak bisa menyelamatkan Bobby. Dia hanya bisa berteriak dari kejauhan. Pembunuh kemudian membuang potongan senjata kerajaan Hattigat di TKP dan segera melarikan diri. Sipa mencoba mengejar, tetapi pembunuhnya kabur menggunakan ambulan. Sipa jadi teringat akan ucapan penjaga museum. Pembeli barang antik itu memiliki tinggi 5,5 kaki dan bertubuh gempal serta menaiki ambulan. Nah, ciri-ciri tersebut sama persis dengan ciri-ciri pembunuh yang telah membunuh Bobby. Setelah gagal menangkap pembunuh, Sipa hanya bisa menangis meratapi kematian temannya Bobby. Dan di saat itulah polisi datang menangkapnya. Sipa diamankan di kantor polisi. Dia diinterogasi oleh polisi Navi. Kenapa kau meletakkan senjata Hattigat di TKP? Kenapa kau mengirimkan file keempat untuk menantang polisi? Memecahkan teka-teki matematika terkait lokasi pembunuhan selanjutnya. Pertanyaan Navi tidak dijawab oleh Sipa. Sipa hanya terdiam. Dia bingung karena Sipa merasa tidak pernah mengirimkan file keempat. Dia hanya mengirimkan file 1 dan file 2. Sipa juga mengaku bahwa dia dijebak oleh pembunuh, tetapi polisi Navi tidak percaya. Navi bahkan menyiksa Sipa, tetapi beruntung dia dihentikan oleh psikolog kakak. Menurut kakak, saat ini kondisi Sipa tidak stabil dan dia tidak siap untuk diinterogasi. Sipa butuh ketenangan agar mentalnya kembali normal. Nah, karena itulah kakak meminta agar Sipa dirawat di rumah sakit kepunyaan kakak. Tetapi sayang, di luar dugaan, ketika berada di rumah sakit tersebut, Sipa justru melarikan diri. Sipa kembali ke kantornya. Dia bertemu dengan Badra. Sipa bilang dia sengaja kabur dari rumah sakit kakak untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Sipa melacak kasus pembunuhan yang terjadi di kota mereka dan hampir setiap bulan terjadi sekitar 10 pembunuhan. Bahkan di bulan terakhir terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 35 kasus kematian akibat kecelakaan. Sipa yakin ada otak di balik semua pembunuhan ini karena Sipa pernah menyaksikan bagaimana Swapna dan Bobby dibunuh di depan matanya. Sipa harus mencari keadilan untuk mereka dan mendalami kasusnya. Sipa kemudian bertemu dengan penjaga museum. Tetapi setibanya di sana, dia melihat pria malang itu tewas terbakar. Polisi Navi sudah tidak tahan dengan pembunuhan yang terjadi. Dia harus segera menangkap Sipa. Cara terbaik untuk menangkap Sipa adalah memancingnya menggunakan kakak Sipa yang sedang hamil tua sebagai umpan. Navi meminta anak buahnya untuk menjemput kakak Sipa ke kantor polisi. Tetapi sayang, di tengah perjalanan, mobil yang menjemput kakak Sipa ditabrak oleh seseorang. Akibat kecelakaan itu, kakak Sipa pada akhirnya meninggal dunia. Sementara bayinya justru selamat. Setelah dilakukan operasi, polisi Navi merasa bersalah. Seharusnya dia tidak melibatkan kakak Sipa dalam kasus ini, sehingga menimbulkan korban jiwa. Karena terus dihantui oleh perasaan bersalah, Navi pada akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian. Anak buahnya berusaha membujuk Navi supaya dia kembali melanjutkan kasus tersebut. Tetapi Navi tidak mau. Sipa ditelepon temannya. Dia datang ke rumah sakit karena kakaknya kecelakaan. Di sana, Sipa menemukan kakaknya tewas akibat kecelakaan itu. Dia tampak sangat terpukul. Sipa semakin terguncang ketika mengetahui jika mobil yang menabrak kakaknya adalah mobil ambulan. Sopir ambulan itu juga tewas di TKP. Sekarang, Sipa harus menitipkan bayi yang kakaknya lahirkan kepada saudara iparnya. Sipa datang ke rumah kakak iparnya itu. Dia bertemu dengan anak kakak iparnya yang bernama Sukes. Pemuda itu tampak hilang kesadaran dan berjalan tanpa tujuan. Sipa memanggilnya berulang kali tetapi Sukes tidak menjawab. Sipa masuk ke dalam kamar dan di sana dia menemukan kakak iparnya yang bersembunyi ketakutan bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Cina. Kakak ipar Sipa mengatakan jika Sukes mendadak seperti orang kesurupan dan dia ingin membunuh adiknya Cina. Ketika Sipa keluar kamar bersama dengan Cina dan kakak iparnya, Sukes datang dan dia kembali menyerang Cina menggunakan tongkat besi. Sipa berusaha mencegahnya dan pada akhirnya Sukes jatuh pingsan dipukul oleh ibunya.
Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pelaku pembunuhan berantai di kota itu? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Shiva bingung dengan tingkah Sukesh dan dia bertanya kepada China. Dari keterangan China, diketahui jika Sukesh ikut turnamen game online. China kemudian menyodorkan HP abangnya dan menunjukkan jenis game yang dimainkan. Shiva datang ke rumah Satya, abangnya Swapna. Satya enggan membukakan pintu karena dia mengira jika Shiva adalah pembunuh adiknya. Tetapi Satya berubah pikiran ketika Shiva datang bersama dengan China dan juga ibunya. Shiva meyakinkan Satya bahwa pembunuhan yang terjadi diakibatkan oleh game online Spider alias game laba-laba. Game ini dimainkan secara online. Shiva butuh bantuan dari abangnya Sapna untuk mendeteksi game tersebut karena Satya punya bakat di bidang IT. Menurut Satya, Spider Game adalah game di website yang tidak resmi. Dan setelah memainkan game ini selama berjam-jam, Satya akhirnya menemukan sebuah informasi yang sangat penting. Satya meminta kepada Shiva agar menelpon polisi Navi karena mereka tidak mungkin menyelesaikan kasus ini sendirian. Shiva dengan berat hati terpaksa menghubungi Navi. Dia meminta agar Navi datang ke rumah Satya. Shiva mengaku punya informasi penting tentang pembunuhan berantai yang terjadi di kota itu. Polisi Navi tidak percaya kepada Shiva. Tetapi di saat bersamaan, Satya meraih ponsel dan berbicara langsung kepada Navi. Satya menjelaskan siapa pembunuh yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan Satya, Navi yang awalnya ingin mengundurkan diri dari polisi, sekarang justru kembali bersemangat untuk menyelesaikan kasus itu. Dan ia segera bergegas ke rumah Satya. Satya menjelaskan bahwa game Spider adalah penyebab pembantaian yang terjadi di kota mereka. Seseorang dengan sangat cerdas merancang gamenya sehingga siapapun yang bermain game tersebut akan terhipnotis dan mulai membunuh satu sama lain. Pada level 1 dan 2, gamenya biasa-biasa saja. Tetapi pada level 3 dan level keempat, para gamers harus memperbarui gamenya. Ketika bermain, mereka akan terhipnotis dan mulai membunuh para pemain level bawah supaya mereka bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Sukesh menyerang adiknya sendiri karena Sukesh berada di level 3, sementara adiknya China kalah di level 2. Makanya selama 20 hari terakhir, banyak sekali terjadi pembunuhan di kota itu karena mereka yang kalah di level 2 akan dibunuh oleh pemain di level 3 supaya pemain itu bisa lanjut ke level 4. Satya bahkan sudah mendeteksi para pemain yang aktif di level 3 dan dia mendapatkan data serta lokasi mereka saat ini. Menurut Satya, para pemain akan melakukan pembunuhan malam itu juga. Setelah mendengarkan penjelasan dari Satya, polisi bergegas ke TKP. Kebetulan Satya sudah menemukan posisi pemain level 3. Dia melihat pergerakan mereka dari laptop. Sementara polisi dan Shiva bergegas ke TKP. Mereka menemukan seorang pemain bertubuh gendut. Dia tidak memegang ponsel. Nah, menurut Satya, pemain hanya menggunakan ponsel ketika level 1 dan 2. Sedangkan di level 3 dan 4, mereka menggunakan lensa yang menyerupai virtual reality atau VR. Seperti biasa, pemain ini bersikap aneh. Dia hilang kesadaran dan hanya fokus dengan dunia virtualnya. Pemain kadang melompat seolah-olah melewati rintangan dalam permainan. Pemain bahkan berlari untuk mengumpulkan sejumlah koin emas dalam game tersebut. Polisi dan Shiva mengejar pemain game tadi. Pemain alias gamer ternyata mengejar target yang harus dia habisi di dalam game tersebut. Gamer terus berlari dan mengeluarkan tongkat untuk memukul. Shiva secepat kilat mendorong pemain yang membuat dia gagal memecahkan kepala targetnya. Setelah itu, polisi berulang kali menampar pemain, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri. Gamer pada akhirnya berhenti setelah matanya ditutup menggunakan kain.
seorang pemain tertangkap, tetapi Satya melacak adanya pemain kedua yang muncul. Sayangnya polisi tidak sempat menghalangi pemain ini, yang membuat gamer itu berhasil membunuh targetnya. Gamer tersebut kemudian naik ke level 4, tetapi sayang dia ditangkap langsung oleh polisi. Sekarang polisi Na'vi pada akhirnya percaya jika pelaku pembunuhan selama ini adalah akibat dari permainan game Spider. Meskipun demikian, para polisi bingung bagaimana mereka memblokir game tersebut dari India karena game ini dirilis melalui website gelap. Untuk menangkap dalang pembunuhan, polisi Na'vi teringat akan kisah kerajaan Hattigat karena senjata pembunuhan dari kerajaan ada di TKP. Na'vi mendatangi ahli sejarah. Pak tua itu mulai bercerita. Menurutnya, di kerajaan Hattigat, karena tidak ada keadilan dari raja, seorang rakyat jelata bernama Sambhaji melakukan pembunuhan berantai. Dia mengadu domba raja dengan rakyatnya. Akibat kejadian tersebut, rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap raja mereka, dan pada akhirnya rakyat jelata ini melakukan kudeta. Setelah mendengar keterangan dari ahli sejarah, polisi Na'vi berpikir keras siapa kiranya yang membenci pemerintah India, kemudian menebarkan teror kematian melalui sebuah permainan. Dia juga penasaran bagaimana Shiva bisa keluar dari rumah sakit ketika dirawat oleh dokter Kakak, padahal rumah sakit tersebut dijaga ketat oleh polisi. Shiva kemudian menjelaskan bagaimana caranya dia melarikan diri. Ternyata Shiva dibantu oleh dokter Kakak. Selama mengenal dokter Kakak, Shiva juga tahu bahwa dokter ini punya kebencian kepada pemerintah. Kakak secara terang-terangan pernah mengatakan tentang kebenciannya itu kepada pemimpin yang tidak adil. Selain itu, Kakak juga punya kemampuan merawat pasiennya dengan menggunakan metode hipnoterapi. Dia menghipnotis para pasien agar bisa mengendalikan dan menyembuhkan diri mereka. Shiva menduga Kakak terlibat dalam pembunuhan ini. Kakak Shiva tewas ditabrak oleh ambulan dan kemungkinan pelakunya adalah orang yang dihipnotis oleh Kakak. Bahkan dokter yang biasa melakukan autopsi mayat di rumah sakit saat ini juga sudah tewas dalam kecelakaan. Shiva ternyata sudah tahu jika Kakak adalah dalang dibalik pembunuhan berantai ini. Dia meminta sahabatnya Badra agar menangkap Kakak. Ketika tertangkap, Kakak diinterogasi dan dia menceritakan semuanya. Kakak menemukan buku kriminal yang dibaca oleh Shiva. Di dalam buku itu ada cara mencari barang bukti menggunakan metode grids. Dan metode ini sama dengan metode yang diberikan Shiva kepada polisi di dalam file keduanya. Sejak saat itu, Kakak tahu jika Shiva adalah anonim yang mengirimkan file dan membantu polisi untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai tersebut. Kakak kemudian mengincar Shiva sebagai target selanjutnya. Dia mengkondisikan agar polisi menangkap Shiva. Kakak bahkan mengakui jika dia adalah teroris asal Pakistan yang ingin menghancurkan India. Dia akan melakukan pembunuhan menggunakan game dan jika berhasil maka dia akan menyebarluaskan pola pembunuhan tersebut di kota-kota lain. Dengan banyaknya pembunuhan yang tidak terungkap, maka rakyat akan hilang simpati terhadap polisi dan pemerintah. Dengan demikian, akan terjadi pemberontakan dan kudeta seperti yang pernah dialami oleh kerajaan Hattigat. Kakak mendirikan rumah sakit sebagai markas pengembangan game mereka. Dia dan tim cybernya memperbarui game tersebut pada level 3 dan memberikan para pemain lensa virtual reality. Selain itu, Kakak juga memberikan semprotan obat bius yang wajib digunakan oleh para gamer sebelum memainkan game Spider. Obat tersebut memberikan efek yang membuat para pemain hilang kesadarannya. Dan setelah itu, mereka dengan mudah terhipnotis melalui game. Kakak juga mengadakan turnamen dan menjanjikan uang jutaan rupiah untuk para pemenang. Untuk memfitnah Shiva, Kakak sengaja mengirim file keempat dan berharap Shiva akan tertangkap. Kakak juga mengatakan jika keesokan harinya level 4 akan dibuka di kota Tirupati. Itu artinya di kota tersebut akan terjadi pembunuhan besar-besaran di mana pemain yang lolos ke level 4 akan menghabisi para pemain yang kalah di level 3. Yang hebatnya lagi adalah game ini dirancang menggunakan teknologi anti-jammer. Jadi, sekalipun jaringan internet dimatikan, para pemain yang ikut turnamen masih bisa beraksi menggunakan server dari game tersebut. Shiva melakukan siaran langsung lewat TV. Dia memberitahu bahwa besok akan terjadi pembantaian massal di kota Tirupati. Pembunuh menyebarkan hipnotis melalui game Spider. Shiva meminta bantuan semua pembuat game dan juga para hacker untuk membobol IP dan firewall dari game Spider. Jika gamenya down, maka pembunuhan bisa dicegah. Tetapi ketika para hacker mencoba untuk membobol firewall dari game tersebut, mereka diblokir oleh teknisi game Spider, anak buah dokter Kakak. Keesokan harinya, mereka memakai lensa virtual reality dan juga menyemprotkan obat bius yang diberikan oleh pihak penyedia game. Orang-orang tumpah ruah di jalanan karena hari
itu sedang diadakan ritual keagamaan. Sementara para gamers, mereka sudah bersiap dalam turnamen. Satya berhasil melacak adanya 28 gamers yang aktif di kota Tirupati. Dan mereka tersebar di berbagai sudut kota. Sipa sudah menyiapkan rencana untuk menjebak mereka. Satya diminta menembus firewall game dan meretasnya. Akibat settingan yang dibuat oleh Satya, para gamers kemudian menuju target, yaitu masuk ke dalam sebuah bis. Jika semuanya sudah masuk, maka polisi akan mengamankan mereka semua dan pembunuhan bisa dicegah. Berkat settingan dari hacker Satya, pemain kemudian berbondong-bondong menuju ke dalam bis. Tetapi jumlah mereka hanya 22 orang. Itu artinya 6 orang lainnya tidak muncul. Nah, untuk memancing 6 gamer tersisa, Sipa menggunakan rencana B. Dia harus memancing gamer tersebut agar masuk ke dalam bis. Satya kembali meretas game dan membuat Sipa menjadi target sasaran para gamer. Dan benar saja, ke-6 gamer itu muncul dan mulai menyerang Sipa. Pancingannya ternyata berhasil. Sipa melarikan diri. Dia masuk ke dalam bis yang sudah diasapi dengan obat bius. Sipa menggunakan masker, sementara 6 gamer tanpa pelindung. Mereka masuk ke dalam bis dan mulai pingsan karena efek dari obat bius yang ada di dalam bis tersebut. Film ditutup dengan adegan di mana para gamers dimasukkan ke dalam rumah sakit untuk direhabilitasi. Polisi juga berhasil menangkap semua ahli IT yang menciptakan game Spider. Sementara Siva, dia pada akhirnya menikah dengan Parsha dan mereka merawat anak kakak Siva. Dan film pun berakhir.